Kesempatan kali ini saya akan membawakan dan memandu Bapak Ibu sekalian terkait dengan uji pretest dan posttest. Karena sebelumnya kita berada di bawah naungan BMTI yang sepenuhnya sebagian dari peserta bukan dari sejalur dengan jurusannya, ada yang juga dari jurusan di luar teknik permesinan. Mungkin sebagai ujian kami mempersilahkan Mas Arief sebagai penyedia ya materi untuk istilahnya membawakan materi untuk dipaparkan kepada peserta, sehingga nanti ketika menjabarkan soal-soal ujian pretest dan posttest semua peserta sudah siap seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, Mas Arief barangkali bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum memandu jalannya materi. Silakan Mas, saya selaku administrator waktu dan tempat saya beralih ke Mas Arief. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arif Hidayatullah. Saya akan membacakan sedikit materi tentang CNC. Ini ada yang pertama, membuat dan modifikasi model 3D. Nah, next. Yang 3D dasar ada box, silinder, spare torus. Untuk membuat untuk dasar gunakan panel reverse dari Konato 3D model. Bila panel belum ada, berikan soft panel primitif seperti pada gambar berikut. Bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu peserta. Yang slide B membuat 3D dari sketsa, ada extrude, resolve, dan lain-lain. Dengan membuat sketsa di materi B ini, membuat part 3D dari sketsa, ada extrude, resolve, sweep, dan lain-lain. Dengan membuat sketsa, kita bisa membentuk part 3D yang lebih kompleks. Gunakan perintah pada panel grid pada tab 3D model untuk membuat part 3D dengan menggunakan sketsa. Ini ada extrude membentuk 3D dengan memberikan ketebalan berdasarkan sketsa yang sudah dibuat. Ada revolve membuat bentuk 3D dengan memutar profil pada sketsa sesuai sumbu acuan yang kita tentukan. Yang ketiga ada sweep, membuat bentuk 3D berdasarkan penampang sketsa yang mengikuti alur. Di slide selanjutnya ada lanjutannya, yaitu log, membentuk 3D dari transisi penampang sketsa yang berbeda. Ada bit, membuat sirip dinding tipis penguat. Ada coil untuk membuat lilitan 3D seperti pegas atau ulir. Ada emboss, membuat kedalaman profil pada permukaan objek. Ada decal, mengaplikasikan foto pada permukaan objek. Nah, ini yang C, memodifikasi part 3D. Untuk membentuk 3D pada sistem CAD, kita pun perlu menguasai fitur modifikasi pada Inventor yang semuanya ada pada panel Modify. Hole, fitur ini digunakan untuk membuat lubang, mulai dari lubang lurus biasa, suaian atau berulir. Ini adalah hole. Fillet dan chamfer, keduanya memiliki fungsi yang mirip, yaitu untuk memodifikasi ujung objek 3D. Perbedaannya, fillet berupa lengkungan, sedangkan chamfer lurus saja. Ya, fillet. Ada shell,
membuat rongga dengan menghilangkan bagian dalam model 3D. Yang terakhir ada grid untuk membuat bulir pada lubang atau poros. Saya lanjut ada di prosedur luaran dari model 3D atau membuat gambar kerja atau drawing. Nah di slide pertama ini ada presentasi model 3D. Model 3D yang dibuat menggunakan sistem CAD dapat kita tampilkan seperti benda sungguhnya dengan mengatur visualisasi dan tampilannya. Ada yang pertama itu visualisasi realistik. Autodesk Inventor dapat langsung memberikan tampilan material pada model 3D yang dibuat, baik pada part maupun assembly. Tampilan material bisa diterapkan pada seluruh permukaan atau hanya pada permukaan tertentu yang dipilih saja. Gunakan drop down untuk appearance atau appearance browse untuk memilih tampilan material yang diinginkan. Yang kedua ada menggunakan Inventor Studio atau render. Lingkungan Inventor Studio tidak memerlukan file baru dan dapat bekerja pada file part maupun assembly. Untuk mengaktifkannya ada pada tab Environment, Begin, terus Inventor Studio. Kita dilihat di sini ya. Yang ketiga ada visualisasi mengurai assembly atau expose. Untuk menyampaikan informasi model 3D berupa assembly diperlukan juga informasi bagaimana menyusun atau merakit part dari assembly tersebut. Membuat kerja dari model 3D yang sudah dibuat dengan menggunakan sistem CAD sangat mudah. Tidak perlu lagi menarik garis-garis benda, lingkaran, dan lain-lain. Yang dilakukan adalah dengan membuat tampak atau pandangan dari model 3D yang sudah dibuat. Untuk memulainya kita bisa menggunakan template gambar atau drawing yang sudah disediakan oleh Inventor. Nanti gambar akan tersimpan dalam file tersendiri dengan format DVD atau IDW. Memulai gambar kerja dengan menentukan satuan dan standar. Ini yang di gambar satu ini. Terus menentukan standar yang digunakan bisa juga dengan mengatur pada dokumen, setting, pada tab tools, option, dokumen, terus di dokumen settings. Ada di gambar yang kedua ini. Terus mengelola standar yang digunakan lebih detail, gunakan saja Style and Standard Editor. Pilih pada tab Manage, terus di Style and Standard, terus Style Editor. Mengatur pandangan proyeksi yang digunakan, apakah menggunakan sudut pertama Eropa atau menggunakan pandangan sudut ketiga Amerika. Itulah pada tab View Preference. Tadi gambar kedua ini ya. Next. Ya, Ren, ada kendala apa? Kosong, nggak masuk. Lor, bentar, Ren. Tunggu, tunggu.
Nah, di sini ada mengelola standar yang digunakan di detail. Gunakan saja style yang standar editor. Pilih pada tab manage, terus pilih yang style yang standar, terus pilih yang terakhir ya Nah, di sini juga ada mengatur pandangan proyeksi yang digunakan, apakah menggunakan sudut pertama, juga bisa disebut Eropa, atau menggunakan pandangan sudut ketiga atau Amerika. Aturlah pada tab View Preference, ada di gambar kedua ya Bapak Ibu. Kita next slide. Mengatur pencantuman ukuran pada bagian dimension. Kita memilih sesuai standar ISO, maka pada sebelah kanan terdapat beberapa tab seperti unit, display, text, dan lain-lain yang mengatur segala hal terkait dimensi sesuai standar ISO. Next pada bagian view annotation, di mana kita bisa mengatur notasi dan simbol untuk gambar pandangan yang akan dibuat, termasuk simbol potongan dan gambar tile. Membuat gambar proyeksi pandangan dan potongan. Base pandangan pertama pada gambar. Untuk itu kita perlu memilih file model 3D, baik IPT, PIM atau IPN formatnya ya, yang akan kita buat pandangannya di Inventor Drawing ini. Yang kedua ada projector. Membuat proyeksi ortografik atau isometrik dari pandangan yang sudah dibuat. Kita bisa membuat proyeksi dari base atau dari base view atau dari pandangan proyeksi lainnya. Yang ketiga ada auxiliary view. Untuk membuat pandangan hantu atau tambahan yang tegak lurus Pak, dengan arah bidang yang kita pilih. Yang keempat adalah section view, untuk membuat gambar potongan dari pandangan yang sudah dibuat. Yang kelima ada detail view, untuk membuat pandangan detail atau diperbesar pada bagian pandangan yang sudah dibuat. Tampilkan dimensi dan notasi. Untuk memberikan ukuran pada pandangan yang sudah dibuat, gunakan dimension yang ada di tab Annotate, terus di dimension. Cukup dengan menggunakan dimension kita bisa membuat ukuran linear, vertikal, dan horizontal dari jari, diameter, panjang busur maupun mengukur sudut. Bisa dilihat di ini ya Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir, membuat dan mencetak gambar kerja. Untuk mencetak gambar kerja dengan cara klik menu file, terus print, seperti ditunjukkan pada gambar di samping ini. Nah, itu saja yang bisa saya terangkan. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan. Ran, dikat dulu. Perkenalan diri dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Rahmat Rizky Firmansyah, berasal dari SMKN 1 Surabaya. Untuk pertanyaan, apa kepanjangan dari CNC, Pak ya? Oke, saya jawab ya. Pertanyaan dari Mas Firman. CNC adalah singkatan dari Computer Numerical Control. Itu Mas Firman. Oke, baik, terima kasih Pak Arif atas jawabannya.
Baik Mas Arif, saya akan mengajukan satu pertanyaan. Apa fungsi utama dari mesin CNC? Coba Mas Arif bisa jelaskan. Kat, tunggu, Val, harus perkenalan diri dulu. Oh, oke, Mas. Oke, lanjut. Direvisi ya, perkenalan diri dulu, baru tanyakan soal. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riksan. Saya akan mengajukan satu pertanyaan untuk Mas Arif. Baik, pertanyaan saya yaitu apa fungsi utama dari mesin CNC? Dapat dijelaskan? Ya, saya jawab ya. Fungsi utama dari mesin CNC adalah untuk mengotomatisasi proses produksi, termasuk pembuatan produk dan bagian-bagian mesin yang tepat dan akurat. Itu Pak Iksan. Baik, Mas. Terima kasih. Nah, izin bertanya. Tes. Masuk. Oke, masuk Jai, gas Jai. Perkenalan diri dulu Jai. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arif. Yang saya tahu kan mungkin ada dua ya, konvensional dan perbedaannya kalau konvensional dan Ya, saya jawab ya, Pak Jaya. Jadi perbedaan mesin CNC yang mesin CNC dengan mesin konvensional, mesin CNC dikontrol oleh komputer, sementara mesin konvensional dikontrol oleh operator manusia. Itu Pak. baik. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Boleh bertanya, Pak? Ya Pak. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Diki Alfiansa, asal instansi SMK Negeri 5 Surabaya. Begini Pak, yang saya tanyakan terkait materi yang disampaikan di awal, yaitu terkait mesin CNC sendiri ya Pak ya. Mesin CNC sendiri itu ada beberapa jenis ya Pak ya. Nah, yang sering digunakan dalam industri itu CNC yang berjenis apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak sedikit. Ya Pak, saya jawab. Beberapa jenis CNC meliputi press, mesin bubut, mesin penggiling, mesin pemotong plasma, dan mesin pemotong laser. Itu Pak. Oke. Ya, saya rasa cukup jelas ya jawabannya. Terima kasih Pak Instruktur Pak Arif. Ya Pak, sama-sama Pak Diki. Silakan Yanu, pertanyaan kelima Yan. Siap Mas. Sebelumnya izin bertanya atas materi yang sudah disampaikan tadi. Perkenalkan, nama saya Yanu Rifki Ardiansa, asal instansi dari SMK PGRI 13 Surabaya. Yang ingin saya maksudkan adalah, yang ingin saya tanyakan maksudnya, apa saja keuntungan dari menggunakan mesin CNC seperti itu Pak? Ya Pak Yanu, saya jawab ya. Keuntungan menggunakan mesin CNC itu ada beberapa keuntungan menggunakan mesin CNC, meliputi akurasi yang tinggi dan kecepatan produksi yang lebih cepat dan kemampuan untuk mengulang proses secara konsisten. Itu Pak. Oh ya, baik Pak, saya rasa cukup jelas atas jawabannya. Terima kasih Pak Ari. Ya Pak Yanu, sama-sama. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Triful Fikustin, asal instansi dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
mengenai materi yang dibahas oleh Pak Arif. Ingin bertanya mengenai apa yang dimaksud dengan G-code. Mas, mungkin bisa dijelaskan? Ya, saya izin jawab. Apa yang dimaksud dengan G-code? G-code adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengontrol mesin CNC. Itu, Bu. Baik Mas, terima kasih atas paparan jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, Rahma, pertanyaan berikutnya, Mas. Silakan tanyakan ke Arif, Mas. Nomor 8 itu, Mas. Oke. Perbedaan JM. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Rahma juga. Saya akan menanyakan terkait materi CNC ya. Saya mau tanya Mas, Pak, apa perbedaan antaranya CAM dan CAD? Itu Pak. Makasih. Ya, saya jawab ya, Bu. Perbedaan CAM dan CAD. CAM Computer Aided Manufacturing digunakan untuk membuat proses mesin CNC. Sementara CAD, Computer Aided Design, digunakan untuk merancang model yang akan diproduksi oleh mesin CNC. Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Naufal Milzam. Saya akan bertanya tentang apa yang dimaksud dengan spindle pada mesin CNC. Bisa bilang, Pak Novel. Baik, perkenalkan nama saya Nova Milzam. Di sini saya ingin menanyakan tentang apa yang dimaksud dengan spindle pada mesin CNC. Ya, saya jawab ya, Pak Novel. Yang dimaksud dengan spindle pada mesin CNC. Spindle adalah bagian mesin CNC yang berfungsi untuk memutar alat pemotong. Itu Pak Novel. Baik Pak, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Asana Parspati. Di sini saya akan bertanya apa yang dimaksud dengan workpiece pada mesin CNC. Saya jawab, Bu. Yang dimaksud dengan workpiece pada mesin CNC, workpiece adalah benda kerja atau material yang sedang diproses oleh mesin CNC. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif. Ya, sama-sama. Oke, Ren, aku penutupan, Ren. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipannya. Terima kasih sudah menyimak sebelumnya, menyimak dengan baik dan sudah sangat antusias sekali ya, karena dari banyaknya peserta, mayoritas semua peserta ini menanyakan hal terkait tentang apa itu mesin CNC, apa saja mesin CNC, dan adapun juga perbedaan dengan skema CAD ataupun CAM. Oke, waktu ujian akan segera tiba. Berikutnya akan saya pandu untuk sebagai bentuk absensi dan kredibilitas dari pelaksanaan ujian. Mungkin akan saya absen ulang atas peserta yang sebelumnya sudah mendaftar. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipannya. Baik, saya selaku administrator dari ruangan ini akan memandu jalannya ujian. Pertama, kita itu akan dihadapkan dengan soal pretest yang berjumlah 30 butir. Setelah itu, kita akan berfokus untuk mengerjakan post test. Sama, soalnya juga 30 butir yang mana nanti hasil rankingannya akan muncul di akhir acara.
Baik, sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, saya akan absen satu-satu terlebih dahulu ya. Rahmat Rizky Firmansyah. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Nur Iksan. Hadir. Muhammad Diki Alfiansyah. Hadir, Pak. Ananda Sofia. Hadir, Pak. Muhammad Panji Fatroni. Hadir, Pak. Jaya Raharja. Hadir, Pak. Hasan Nafal Resmani. Hadir, Pak. Naufal Milzam. Hadir, Pak. Divosa Lovely Firstia. Hadir, Pak. Januari Rizky. Hadir, Pak. Oke, adakah yang namanya belum saya sebut? Wahyu Erik. Saya, Pak. Oh iya, Rahma Juwita. Oh oke Mbak, Rahma Juwita. Oke, saya catat. Ya, Oke, jadi untuk teknisnya silakan Bapak Ibu untuk mengklik ya, mengklik tautan yang saya bagikan di depan ini. Nah, lalu ketika sudah Anda buka tautan tersebut ya, bentar saya praktekkan melalui layar share screen saya. Silakan diklik terlebih dahulu. Nah, oke. Jadi kalau sudah, silakan Bapak Ibu untuk layar share screen-nya ditempelkan pada layar virtual PC masing-masing ya. Jadi ini kan di halaman yang saya tampilkan ke Bapak Ibu sekalian itu kan sudah muncul data diri peserta pretest mesin CNC. Nah itu silakan Anda tarik ini ya, di drop dan di drag, lalu di sudah ujian bisa dimulai dari sekarang. Silakan untuk share screen-nya jangan lupa pilih yang entire screen, artinya itu keseluruhan screen. Jadi tidak ada yang bisa melakukan cheating ataupun pelanggaran ya terhadap pengujian soal. Jadi semuanya bisa terlihat.
kasih Bapak Ibu telah mengerjakan soal pretest ya. Ini saya buatkan auto generate untuk penilaiannya. Yang tertinggi itu diambil oleh Mas Diki ya, 66 poin, lalu disusul Mas Januar Rifki. Oke, sebagai pemantik saja, karena tes yang sebenarnya itu akan dilakukan pada post test yang akan dilaksanakan berikut ini. Baik, mohon dipersiapkan lagi untuk perangkatnya ya, perangkatnya agar kita nanti bisa share screen kembali. Itu adalah 12 partisipan kita ya yang hadir, yang mengerjakan soal, mulai dari urutan ranking teratas hingga yang terbawah. Oke. Baik, kita sekarang dihadapkan pada soal post test sama dengan pretest. Jumlah butir soalnya ada 30. Untuk mempersingkat waktu, karena persiapan yang saya lihat dari Bapak Ibu sudah sangat-sangat matang sebelumnya, silahkan untuk tautannya diklik terlebih dahulu, lalu tautan yang muncul itu Anda share screen kembali ke layar laptop virtual metaverse di masing-masing yang Anda miliki. Silakan, waktu ujian bisa dimulai dari sekarang. Baik, Bapak Ibu partisipan semua, terima kasih telah menyelesaikan post test terakhir ya, yang berisi 30 butir soal. Ini ada peningkatan daripada pretest yang sebelumnya, yang mana top global ya, nilai terbaik yang di pretest sebelumnya diakuisisi oleh Mas Diki, sekarang menjadi milik Mas Naufal ya, disusul Mas Januar, serta Mas Nur Muhammad Nur Iksan. Baik, semoga menjadi evaluasi ke depannya sebagaimana uji kompetensi yang sebelumnya telah dilakukan, yaitu pemaparan materi dari instruktur kita, Mas Muhammad Arif Hidayatullah. Terima kasih, kita beri aplaus sama-sama ya. Bapak Ibu
applause sama-sama kita lakukan bagaimana bentuk keberhasilan telah melakukan uji tes post-tes pada Room Metaverse BMTI Cimahi bidang fokus keahlian mesin. Kurang lebihnya Mas Arif bisa maju ke depan mendampingi saya. Saya akan berikan penutup menghadap ke kamera. Terima kasih Bapak Ibu sebelumnya yang telah menyempatkan waktu, ada yang dari Sanden Yogyakarta, Surabaya ya, ada yang dari Semarang yang dilakukan secara virtual. Bila mana kami terhadap kepanitiaan ya serta administrator ada salah mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.